Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu di pertemuan 3 akan membahas mengenai teknologi, innovation, and the problem with people. Masalah mana masalah ini berkaitan dengan manusia. Kita masih di kuliahan yaitu teknologi smart city. Nah, ini sangat menarik pembahasan ini. Bagaimana smart city itu bukan hanya sebuah alat, harus ada alatnya yaitu teknologi, dan juga bukan adanya sebuah ide yaitu inovasi, tapi juga kaitan dengan manusia itu sendiri, bahwa manusia itulah yang akan nanti menerapkan smart city di kota yang diterapkan. Jadi kalau manusianya tidak mau berubah, sama saja. Nah, jadi tentu saja di sini perpaduan bahwa human atau people di city atau di kota tersebut harus bagaimana menerapkan smart city ini agar smart city ini bisa berjalan. Tentu saja itu adalah pencapaian yang baik di kota tersebut. Perspektif kesiapan teknologi. Jadi saat ini di negara berkembang masih memiliki sistem kontrol yang berbeda-beda. Oleh karena itu, bagaimana negara-negara tersebut memiliki sebuah kebebasan agar bisa mengembangkan sistem-sistem kontrol yang lainnya. Dan ketika adanya CCTV, kok satpam masih menjaga-jaga Nah, itu tidak begitu efektif atau tidak begitu efisien lah. Bagaimana teknologi ini mempermudah membantu agar bisa memantau seperti satpam tersebut jadi mempermudah pekerjaan petugas keamanan. Kemudian perangkat teknologi sudah bisa mengkalkulasi fenomena kompleks dengan presisi yang baik, yang tepat, termometer dan sebagainya. Kemudian ketika ingin mendesain lingkungan perkotaan yang cerdas dibutuhkan. Nah, di sini penggabungan bahwa adanya aspek teknologi yang digunakan dan si manusia tersebut. Jadi teknologi yang canggih, yang memperkir, yang mempermudah pekerjaan manusia ini harus diseimbangi dengan manusia yang bagaimana mau menggunakan bisa menggunakan dan berkelanjutan untuk menggunakan teknologi itu agar bagaimana smart city ini terus jalan. Nah, kota cerdas adalah hasil dari investasi cerdas dalam teknologi sebagai respon kepada teknologi itu sendiri. Jadi
investasi ya yang memang tentu saja tidaklah murah ya, mahal sekali untuk investasi smart city ini, yang tentu saja ya menggunakan teknologi uh, yang lebih canggih ya, dan sehingga juga bisa memiliki dampak ya, di kota tersebut. Nah, people and technology coalition or cooperation, kooperatif, cooperation ya. Apakah manusia dan teknologi ini ya, apakah jadi sebuah masalah atau ya apakah bisa bekerja sama, yang bisa digabung. Nah, tidak ada manusia di dunia yang memiliki sifat sama satu sama lain. Ya, tentu saja berbeda-beda gitu ya, memiliki watak dan sifat yang berbeda. Dan berkembang menjadi komunitas sehingga masyarakat dengan permasalahan dan kebutuhan yang berbeda. Jadi, kalau manusianya heterogen ya, bermacam-macam sifatnya ya, secara individual, kemudian berbeda suku, adat dan budaya. Nah, ini adalah sebuah ya tantangan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada ini ya itu bisa menjadi sebuah solusi ya. Nah, oleh karena itu memang di mana harus ya tepat ya dan berkelanjut untuk berusaha bisa bisa mengatasi ya permasalahan itu. Tadi juga saya katakan bahwa budayanya itu kompleks dan dinamis ya, terus berkembang ya. Oleh karena itu, lihatlah kota pintar smart city sebagai suatu sistem layanan yang dapat menawarkan kesejahteraan ya. Di sini ya adanya sebuah peningkatan ekonomi yang saya katakan bahwa ingin adanya penambahan per kapita, mana manusianya itu lebih produktif ya, sehingga dampaknya adalah bagaimana ekonomi itu ya itu meningkat, pendapatan di si individunya ya, kemudian putaran uangnya itu cepat. Nah, inilah yang mendorong bagaimana kesejahteraan itu kesejahteraan itu meningkat. Kemudian juga seperti manusia dalam keadaan kondisi yang sehat gitu ya. Dalam kota cerdas, sistem sekitarnya terletak pada lingkungan, tempat tinggal dan pekerjaan. Sistem sarafnya yaitu infrastruktur komunikasi, perputaran dan aliran data yang mendukung sistem cerdas, sementara jantungnya dari kota cerdas adalah manusia dan komunitas yang membawa proses dan inovasi. Yaitu kalau dianalogikan atau diibaratkan sebagai manusia yang sehat. Daya utama dari kota cerdas bukan berasal dari kesempurnaan teknologi ya, teknologi yang canggih ya, teknologi yang memadai, tapi keuntungannya bagaimana layanan yang memadai seperti itu. Nah, jadi bagaimana si kota ini ya memiliki servis ya, servis layanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan warga kota tersebut. Nah, sensor to service. Visi sensor to service merupakan asumsi evolusioner dari jaringan distribusi. Tidak hanya aspek teknologi yang menjadi fondasi, namun juga meliputi sinkronisasi lingkungan alam dengan manusia. Ya, jadi di sini sensor to service ini ya bagaimana melibatkan teknologi, lingkungan alam ya, dan si manusianya itu sendiri ya. Bagaimana teknologi ini ya menyediakan ya agar terkoneksi ya antara satu dengan yang lainnya, yang bagaimana ini menyeimbangkan juga ya lingkungan alam ya, lingkungan yang tercipta.
Jaringan terdistribusi secara sederhana dapat dianggap sebagai komputer yang di dalamnya terdapat data yang dapat diakses ya, dalam berbagai perangkat dari server regional hingga ke smartphone. Nah, bagaimana sekarang ini ya sebuah data itu, informasi itu bisa diakses ya dari perangkat individu yang tentu saja di situ ada sebuah server ya dari regional maupun juga bisa server internasional yang bisa diakses. Sistem tersebut meliputi sensor sederhana kecil hingga seperti IBM Watson yang mampu mengenali bahasa pemrosesan alami. Nah, sensor to service masih di sini ya, kita masih bahas sensor to service, di mana ada 3 penting dalam model teknologi kota pembentuk kota cerdas. Yang pertama adalah intelligent sensor arsitektur, memiliki perangkat ya sensor yang di dalamnya memuat kapabilitas ya kapabilitas mikroprosesor yang terhubung ke perangkat sensor lainnya. Ya, jadi arsitekturnya ini bagaimana sebuah benda itu ya itu ditanamkan ya mikroprosesor agar nanti bisa terkoneksi ya si benda tersebut. Untuk si benda tersebut ya bisa mendapat perintah sehingga si benda tersebut ya bisa bergerak atau sesuai keinginan. Kemudian service platform mengelola komunikasi data dan kontrol manajemen data, pertukaran data dan aplikasi yang mendukung layanan. Ya, bagaimana membuat sebuah platform service platform ya sebuah aplikasi ya yang di situ bisa terkomunikasi ya bisa mengontrol si data itu, memanage data itu ya sehingga itu memang sudah digital ya bisa sharing ya bisa berbagi data tukaran file-file data dan sebagainya. Kemudian analytic layer yaitu bagian analisis statik dan simulasi dan pengetahuan untuk perencanaan perkotaan. Bagaimana memiliki ya analisis ya. Nah, berbagai analisis yang itu menjadi sebuah pengambilan keputusan ya. Jadi analisis itu ya nanti berhubungan dengan data-data yang dikumpulkan. Kemudian data itu menjadi knowledge sebagai pengetahuan yang itu akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan stakeholder penanggung jawab agar nanti bisa memberikan kebijakan yang memang tepat ya sesuai kebutuhan si warga tersebut, kota tersebut. Oke, intelijen sensor tentu saja ya ini bagaimana sensor yang sangat pintar ya, sensor cerdas ya yang bisa mengurangi ya hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh misalkan sebuah mobil yang sudah dilengkapi intelijen sensor ya ini bagaimana ingin mengurangi angka kecelakaan ya di jalan raya lalu lintas ya meminimalisir ya. Walaupun ya sebenarnya smart city itu konsepnya bagaimana juga ya kota tersebut mengurangi ya polusi ya yang mengurangi dengan bermotor gitu. Kemudian dia memiliki sebuah transportasi massal ya yang terintegrasi gitu ya agar warganya itu mudah ya mudah mobilnya bergeraknya ya mendapatkan transportasi umum. Nah, tetapi
bagaimana ya privasi atau keinginan pribadi untuk memiliki kendaraan. Sekarang ini produsen-produsen ya sudah menanamkan ya kecanggihan teknologi di dalam kendaraan itu ya. Ada kendaraan yang eh, intelijen sensornya tinggi ya, jadi dia bisa mengetahui ya apa misalkan di belakangnya itu ada yang mau nyalip gitu ya. Kemudian ada juga bagaimana dia bisa mengatur ya apa kecepatannya gitu. Jadi si pengemudi itu drivernya itu hanya menyetir saja gitu ya, atau sensor parkir ya, sekarang banyak mobil baru menggunakan sensor parkir gitu ya, dan sebagainya ya. Jadi ada teknologi mutakhir yang memang ditanamkan di situ ya, di kendaraan saja banyak ya sekarang ditematkan intelijen sensor itu. Nah, platform service ya, sebuah apa sistem ya, software ya, ini berkaitan dengan software gitu ya, yang tentu saja memiliki ya beberapa bagian-bagian ya. Nah, tentu saja di dalam sebuah eh, teknologi komputer di sini bisa ada aplikasi, ada data, runtime, middleware, OS, virtualisasi ya, virtualization, server, store, networking ya. Di sini ada bagaimana infrastruktur ya yang ada ya, yang tentu saja itu adalah bagian yang menunjang ke dalam apa sebuah smart city. Saya tidak terlalu banyak membahas ini lagi ya. Oke, nah di mana smart city pun ini ya bisa kita gunakan, yaitu data analitik ya, data analisis. Betapa pentingnya ya data itu. Jadi kita itu memang menghasilkan ya beribu-ribu atau bermiliar-miliaran data ya, yang tentu saja data itu ya sangat penting. Data itu maksudnya penting, yaitu bisa dijadikan yaitu pengetahuan gitu ya, pengetahuan sehingga memiliki sebuah nilai ya yang berharga. Nah, di sini ini adalah portal dari Indonesia Indikator ya, di mana di sini ada bagiannya, dan di sini ada IMM, bagaimana di situ dia mengumpulkan ya data-data berbagai dari media-media ya, media online, media cetak gitu ya. Nah, di situ dia menganalisis datanya gitu. Nah, kalau di bidang teknologi ini berhubungan erat juga dengan ada datanya mining, ada data warehouse, ada big data ya, yang tujuannya sebenarnya ingin mendapatkan sebuah pengetahuan, knowledge ya, yang itu akan dijadikan sebuah pengambilan keputusan gitu ya. Bisa juga bagaimana ya membuat sebuah keputusan yang dibutuhkan oleh warga tersebut. Oke ya, ini data analis ya, bisa lihat dari beberapa indikator-indikatornya. Jadi memang tentu saja ya di dunia digital ini, di dunia teknologi ini, kita memang mengalami tsunami data ya, gelombang data yang sangat besar, yang tentu saja itu ya bisa dimanfaatkan ya
dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan-perusahaan atau instansi lainnya, dan itu penting ya bagi juga smart city ya kota tersebut. Importance of sensor untuk mendesain segala sesuatunya menjadi cerdas, khususnya bagi suatu kota. Hal penting pertama yang harus dipahami yaitu proses sensing dalam suatu sensor. Dalam level tertingginya, sensor adalah sesuatu yang jika dipicu akan mendeteksi aspek fenomena fisik. Jadi si sensor ini ya yang akan nanti menggerakkan si benda itu ya. Jadi bagaimana sesuai ya dengan gerak-geraknya gitu ya. Nah, di sini kita membahas ya smart city ini pun meliputi juga sebuah teknologi yaitu IoT ya. Di sini disingkatnya IoT, IoT yaitu Internet of Things. Ya, jadi benda ya yang bisa terhubung oleh jaringan gitu ya, sehingga benda-benda itu ya bisa terkoneksi ya yang memang menggunakan internet sebagai jaringannya perantaranya. Nah, kita sering menghitung things demikian halnya dengan internet karena peningkatan kemenangan dari suatu standar khususnya konektivitas dan turunnya biaya dalam teknologi sensor. Ya, para ahli saat ini sedang menghitung dan meramalkan berapa banyak sensor yang tertanam dalam produk yang mengirim aktivitas ke cloud, ya, mengirim ke server, ya, server ya yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan ya cloud computing yang tentu saja ya kita tidak perlu tanamkannya itu ke komputer sendiri gitu. Meskipun terminologi IoT pun terkadang masih membingungkan, namun dapat diibaratkan bahwa setiap perangkat dapat terhubung ke internet sehingga dapat mengoptimalkan rumah, melakukan kemacetan, memantau kesehatan, mobil, proses manufaktur, keamanan, transportasi. Ya, jadi IoT ini yang tadi sudah saya katakan bahwa benda atau perangkat ini ya bisa terhubung ke dalam jaringan internet yang dimana kita bisa mentanamkan itu di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dari IoT bukan terletak pada lapisan teknologi di dalamnya, namun penilaian yang diberikan sehingga dapat mengkapitalisasi murahnya sensor, kapabilitas koneksi, dan aplikasi dalam pengembangan kota cerdas. Ya, bagaimana di sini menurunkan biaya sensor yang mahal, gitu ya. Oke, nah IoT ini tadi saya bilang di dalam smart city ya bisa digunakan ya di berbagai tempat ya, bisa di industri ya, bisa di rumah gitu ya. Nah, bisa di beberapa bidang-bidang ya, kesehatan ya, perbankan dan sebagainya ya. Bagaimana IoT ini akan merubah dunia ya, how IoT ya will change the world ya. Nah, bagaimana IoT ini akan disruption ya dari sebuah inovasi, dari sebuah ide yang diimplementasikan dengan adanya sebuah teknologi ya, kemudian teknologi itu dipadukan ya dengan adanya sebuah sensor ya, kemudian sensor itu ya alirkan juga ya ke dalam sebuah jaringan ya, adanya sebuah platform ya. Ketika adanya platform, jaringan, dan sensor, maka IoT itu bisa digunakan ya, bahwa IoT ini dengan mudah ya
Contoh bagaimana kita HP ya, HP ya, ini misalkan HP terhubung dengan internet, dengan jaringan internet, maka HP ini bisa terkoneksi dengan misalkan TV, dengan misalkan kulkas ya dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa aspek-aspek ya yang digunakan untuk IoT. Nah, Internet of Things pun ini juga secara detailnya juga kita bisa smart home ya, bagaimana rumah ya itu terhubung ya di IoT itu ya. Bagaimana si HP ini bisa menghidupkan TV, bisa menghidupkan mungkin pemanas kopi, teh gitu ya, lampu ya dan sebagainya yang ada di lingkungan rumah ini. Dan Google pun sekarang terus mengembangkan ya smart home itu ya. Yang tadi lagi ini adalah bagaimana ini memurahkan ya sensor. Jadi perlu adanya chip saja ya yang ada di elektronik tersebut ya, yang nanti bisa dihubungkan ke internet ya, dan nanti disiapkan platform di situ ya agar menjadi sebuah interface untuk sebuah untuk end user menggunakan human kita brandware untuk menggunakan teknologi itu ya. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan 3 ini ya. Mohon maaf kesalahan dan kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.